Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Monika dengan NIM 2402010113. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dengan submateri PDB Produk Domestik Bruto dengan mengambil isu ekonomi Indonesia dan tantangan di triwulan 1 2024. Triwulan 1 2024 ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dilihat dari PDB yang meningkat. Meskipun begitu, ada tantangan dari beberapa sektor. Beberapa bidang seperti administrasi pemerintah tumbuh, sementara jasa pendidikan dan pengeluaran pemerintah justru ekonomi dan menyarankan kebijakan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Selanjutnya ada objektif, yaitu terbagi 3 bagian. Yang pertama, perekonomian Indonesia mengalami dinamika signifikan pada triwulan 1 2024. Yang kedua, produk domestik bruto, yaitu PDB sebagai indikator utama ekonomi. Yang ketiga, pentingnya memahami pergerakan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu perkembangan PDB triwulan 1 2024. Yang pertama, PDB atas dasar harga berlaku 5,288,3 triliun. Yang kedua, PDB atas dasar harga konstan 2010 3,112,9 triliun. Dan yang terakhir, pertumbuhan year on year 5,11%. Selanjutnya yaitu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pada triwulan 1 2024, sektor administrasi pemerintah tumbuh 18,88%, mencerminkan peningkatan anggaran pemerintah untuk program sosial. Sektor lembaga non-profit PKLN PRT mencatat pertumbuhan 24,29%, menunjukkan peran penting lembaga sosial. Di sisi lain, sektor jasa pendidikan mengalami kontraksi sebesar -10,34%, kemungkinan akibat penurunan aktivitas di luar semester akademik. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan peluang. Tantangan terbagi 3 bagian, yaitu sektor pendidikan mengalami kontraksi sebesar -10,34%, menurun akibat aktivitas akademik yang berkurang. Yang kedua yaitu belanja pemerintah turun signifikan dengan kontraksi 36,69%. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa melambat menjadi 4,84% dibanding tahun sebelumnya. Dan peluangnya yaitu sektor administrasi pemerintahan dan non-profit PKLN PRT mencatat pertumbuhan signifikan masing-masing meningkat 18,88% dan 24,29%. Nah, di sini ada video bukti terkait. Ya pemirsa, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Itulah yang sedang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini di ujung pemerintahan presiden yang hampir genap 10 tahun menjabat. Sejumlah data ekonomi pun sudah mendukung situasi ini, di mana hari ini baru saja kita dengarkan ada 2 data yang menggambarkan bahwa ekonomi, kemudian daya beli masyarakat Indonesia tengah lesu. Mari kita simak ulasannya dalam tahun terakhir Presiden Jokowi, ekonomi Indonesia dilanda krisis daya beli. Kita lihat ke slide yang pertama. Pagi ini S&P Global merilis data Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang masih lemah atau berada di level 49,2, di mana ini adalah merupakan level kontraksi pada periode September 2024. Hanya saja angka ini memang naik tipis kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Agustus 2024, yaitu yang berada di level 48,9. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Penurunan kinerja aktivitas manufaktur utamanya menggambarkan penurunan bulanan pada output dan pesanan baru selama bulan September selama 3 bulan berturut-turut. PMI ini menggunakan angka 50 sebagai tolok ukur. Jika memang berada di bawah 50, maka aktivitas masih mengalami kontraksi dan bukan ekspansi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada triwulan 1 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan kombinasi pertumbuhan dan tantangan. Sektor pemerintahan dan lembaga non-profit mencatat pertumbuhan pesat. Namun, kontraksi terjadi di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Meski secara tahunan tumbuh 5,11%, ekonomi tetap mengalami penurunan sebesar 0,83% secara triwulan. Untuk menjaga stabilitas, diperlukan kebijakan tepat yang mendorong daya beli masyarakat, investasi strategis, dan efisiensi anggaran pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.